Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan melakukan presentasi untuk hari ini dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia, Hewan Vertebrata, dan Invertebrata. Sebelumnya, perkenalkan, kami yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Syekh Yeni Gustin, dengan NIM 2331031. Dan rekan-rekan saya yaitu Saya Andini Aprilia dengan NIM 23231041. Saya Alvin Jaya dengan NIM 23231040. Saya Anita Tafira dengan NIM 23231042. Dan satu lagi teman saya yaitu Dina Zahira dengan NIM 23231049. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Andini. Kepada Andini dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Materi selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut hingga anus. Makanan yang kita konsumsi itu akan dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai energi. Selanjutnya itu ada organ-organ pencernaan beserta dengan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada mulut. Mulut itu terdiri dari gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya lidah. Lidah membantu mengaduk makanan dan merasakan rasa. Selanjutnya itu ada kelenjar ludah. Dia berfungsi untuk menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pemecahan karbohidrat. Selanjutnya itu ada kerongkongan atau esofagus. Dia berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan meremas. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung itu menerima makanan dari kerongkongan. Selanjutnya itu menghasilkan asam lambung dan enzim pepsilin untuk memecah protein. Selanjutnya itu untuk mencampur makanan dengan asam lambung menjadi bubur makanan. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus 12 jari atau duodenum merupakan tempat bercampurnya makanan dengan enzim dari pankreas empedu. Selanjutnya itu ada usus kosong atau jejunum, tempat penyerapan sebagian besar nutrisi. Selanjutnya itu ada usus penyerap atau ileum, merupakan tempat penyerapan vitamin B12 dan garam empedu. Selanjutnya itu ada pankreas. Pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Hati. Hati itu berfungsi untuk menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Kantung empedu itu menyimpan empedu yang dihasilkan di hati. Selanjutnya itu ada usus besar yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan. Yang keenam ada rektum. Rektum itu berfungsi untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang ketujuh yaitu anus, merupakan lubang tempat feses keluar dari tubuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Vira. Kepada Vira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana sistem pencernaan bekerja. Sistem pencernaan manusia bekerja melalui serangkaian proses yang memecah makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Setelah ditelan, makanan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim seperti pepsin untuk memecah protein. Proses ini juga melibatkan pengadukan untuk menciptakan chyme atau campuran makanan cairan. Next. Kemudian ada usus halus. Chyme kemudian masuk ke usus halus, di mana sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Enzim dari pankreas
dan empedu dari hati membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Kemudian usus besar. Setelah itu, sisa makanan yang tidak dicerna memasuki usus besar, di mana air dan elektrolit diserap. Sisa ini kemudian diubah menjadi tinja. Lanjut ke rektrum. Tinja disimpan di rektrum sebelum dikeluarkan melalui anus. Kemudian sistem pencernaan juga melibatkan berbagai organ lain seperti hati dan pankreas yang memproduksi enzim dan zat sisa yang mengandung proses pencernaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu sistem pencernaan secara singkat, yaitu terdiri dari penghancuran mekanik, kimiawi, penyerapan nutrisi, dan eliminasi. Yang pertama, makanan dikunyah oleh gizi menjadi potongan-potongan kecil pada penghancuran mekanik. Selanjutnya, dilanjutkan oleh penghancuran kimiawi, di mana enzim di dalam air liur, lambung, dan usus halus memecah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Lalu, terjadi penyerapan nutrisi. Nutrisi yang telah dipecah diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Terakhir, sisa makanan yang tidak tercerna dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk feses melalui anus. Lalu, sistem pencernaan pada hewan invertebrata, yaitu sistem itu bervariasi tergantung pada filmnya. Tapi secara umum, sistem pencernaan pada invertebrata itu dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama secara internal, terjadi kepada organisme sederhana seperti protozoa dan porifera. Pencernaan terjadi di dalam sel melalui vakuola. Lalu nutrisi diserap secara langsung oleh sel dan dicerna dengan enzim di dalam sel. Yang kedua ada pencernaan secara ekstraseluler, yaitu hewan yang lebih kompleks seperti cacing pipih dan cacing tanah. Mereka memiliki rongga gastrovaskuler atau saluran pencernaan berujung dua, sehingga makanan yang dicerna secara mekanis dan kimiawi sebelum diserap oleh tubuh. Lalu ada pencernaan khusus, yaitu serangga dan moluska. Mereka memiliki sistem pencernaan yang terorganisir dengan bagian-bagian khusus untuk mencerna dan menyimpan makanan. Secara keseluruhan, sistem pencernaan invertebrata lebih sederhana dibandingkan dengan vertebrata, namun cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alvin. Kepada Alvin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata secara umum terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencerna makanan dan memasukkannya ke dalam tubuh. Berikut adalah penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Komponen utama pada sistem pencernaan hewan vertebrata itu terdiri dari yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai materi yang tadi, yaitu yang ketiga adalah lambung. Fungsi dari lambung yaitu tempat awal pencernaan makanan, terutama pencernaan mekanik dan awal pencernaan kimia. Struktur dari lambung yaitu struktur dari lambung yaitu bisa membesar dan tidak jelas batasnya dengan usus. Terdapat bagian fundus dan biorus untuk pencernaan mekanik dan kimia. Next, fungsi dari usus halus yaitu tempat penyerapan nutrisi yang diserap ke dalam darah. Strukturnya yaitu berupa pita panjang yang berkelok-kelok, terdiri dari duodenum dan
penyerapan dilaksanakan melalui feeling. Yang kelima ada usus besar. Fungsi dari usus besar yaitu sebagai tempat penyerapan sisa nutrisi dan pembuangan kotoran. Yaitu berakhir pada ileum dan menuju kloaka. Kloaka sendiri berfungsi sebagai bersama antara saluran pencernaan dan reproduksi urin. Strukturnya itu terdapat pada beberapa hewan vertebrata seperti amfibi dan reptil. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati. Fungsi dari hati yaitu mengeluarkan empedu yang disimpan empedu. Struktur empedunya sendiri yaitu berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobus. Yang selanjutnya yaitu ada pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Strukturnya berbentuk pipik kuning-kuningan melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adin. Kepada Adin dipersilakan. Pencernaan mekanik. Makanan dikunyah dan dihaluskan oleh gigi dan lidah di mulut. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Enzim-enzim seperti amilase dan lipase di mulut dan pankreas memecah pati dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya itu ada asam lambung dan empedu membantu dalam proses pencernaan kimia. Yang ketiga itu ada penyerapan nutrisi. Nutrisi yang telah dicerna akan diserap ke dalam darah melalui villi di usus halus. Yang keempat itu pembuangan kotoran. Sisa makanan yang tidak diserap berakhir di usus besar dalam bentuk kotoran atau feses. Feses ini kemudian masuk ke dalam rektum dan keluar melalui anus. Dengan demikian, sistem pencernaan pada hewan vertebrata merupakan sistem yang kompleks dan terintegrasi untuk mencerna makanan secara berikut inilah contoh sistem pencernaan hewan invertebrata bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, dan juga pada gambar burung ini juga dilihat bisa kita lihat sistem pencernaannya. Dan yang materi terakhir yaitu selanjutnya Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, kesimpulannya yaitu pencernaan pada manusia, hewan vertebrata dan invertebrata memiliki beberapa perbedaan utama. Yang pertama itu sistem pencernaan pada manusia memiliki sistem pencernaan yang kompleks termasuk mulut, kerongkongan, lambung, dan usus besar dan halus. Proses pencernaan melibatkan enzim pencernaan dan juga pencernaan mekanik. Kedua, pencernaan kimiawi itu terjadi di berbagai sistem pencernaan dan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Pada hewan vertebrata, variasinya memiliki sistem pencernaan yang bervariasi tergantung pada spesies. Misalnya, herbivora memiliki usus yang lebih panjang untuk mencerna serat. Sementara karnivora memiliki lambung yang lebih besar dan memproses daging. Selanjutnya itu pencernaan. Beberapa vertebrata seperti burung memiliki organ tubuh seperti proventriculus dan gizzard untuk membantu mencerna makanan. Selanjutnya hewan invertebrata. Pada sistem pencernaan sederhananya, banyak invertebrata memiliki sistem pencernaan yang lebih sederhana. Misalnya beberapa memiliki saluran pencernaan yang hanya terdiri dari satu lubang untuk masuk dan keluar makanan. Pada pencernaan eksternal, beberapa invertebrata seperti cacing dan spons melakukan pencernaan eksternal, di mana enzim dilepaskan ke lingkungan untuk mencerna makanan sebelum diserap. Secara keseluruhan,
kompleksitas dan metode pencernaan pada manusia dan hewan vertebrata lebih tinggi dibandingkan dengan hewan invertebrata. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah sesi kritik dan saran. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin untuk kedua sesi itu bisa teman-teman lakukan pada grup. Nah, mungkin cuma itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.